Halo adik-adik, perkenalkan, saya Eki Marlina Purba akan menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia di kelas 11 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bab 1. Hak asasi manusia. Apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Di sini saya tampilkan bahwa hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jelas kelihatan ya perbedaan hak dan kewajiban, di mana hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita beri, harus kita laksanakan, harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini ketika kita sebagai siswa tentunya ada perbedaan hak dan kewajiban yang kalian terima di sekolah. Yang menjadi hak kalian apa? Yang menjadi kewajiban kalian apa? Salah satu contohnya saya akan memberikan bahwa hak kalian sebagai siswa di sekolah adalah menerima ilmu, menerima materi, menerima ajaran dari Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Sementara kewajiban kalian adalah mematuhi setiap peraturan yang telah disepakati, yang telah ditentukan di sekolah tersebut. Itu salah satu contoh dari hak dan kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Selanjutnya, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Jelas di sini ada ketergantungan antara hak dan kewajiban. Ketika kamu sudah melakukan kewajiban kamu, maka kamu akan menerima hakmu. Tapi kadang kita lihat di sekolah, kadang kamu ketika diberikan hak bahwa kamu akan mendapatkan ilmu, kadang kamu tidak serius untuk menerima hak kamu itu. Dengan banyak bermain-main, dengan kesibukan yang lain yang tidak berguna. Sehingga hak yang seharusnya kamu dapatkan, tidak bisa kamu dapatkan seperti teman kamu yang lainnya. Seperti itu. Nah, kewajiban ini sering terjadi bentrok, sering terjadi kamu tidak mematuhi kewajiban yang telah ditentukan di sekolah, sehingga kamu harus berurusan dengan guru BK, sehingga kamu harus bermasalah dengan beberapa guru, sehingga kamu harus diberikan skorsing dan lain sebagainya, karena kamu tidak memenuhi kewajiban kamu, seperti apa kesepakatan sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini saya simpulkan hak atau hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM, hak asasi manusia, ini hak yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun itu. Bahkan ketika dia pengusaha pun tidak bisa, siapapun dia, bahkan orang tuamu sendiri tidak bisa mencabut hakmu, atau dengan HAM yang kamu terima. Ya,
Karena apa? Karena itu sudah melekat semenjak kamu lahir. Itu diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kalian, untuk kita semuanya. Itu yang dimaksud dengan HAM. Nah, ada pasal yang mengatur tentang HAM, yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1. Yaitu di sini disebutkan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ada juga banyak pasal-pasal lainnya yang mengatur tentang HAM. Nanti selanjutnya kita akan mempelajari secara rinci. Oke. Lanjut, ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Ada 4. Yang pertama, hakiki. Yang kedua, universal. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Itu yang dimaksud dengan hakiki. Sudah ada semenjak kita semua lahir. Itu disebut dengan hakiki. Yang kedua, universal. Artinya, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, jenis kelamin, atau perbedaan agama, atau dan lain-lainnya. Artinya, semua tanpa terkecuali itu mendapatkan hak asasi manusia. Itu yang dimaksud dengan universal. Secara umum. Yang ketiga, permanen atau tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Siapapun tidak boleh berhak untuk mencabut hakmu atau mengalihkan hakmu terhadap orang lain. Karena itu sudah permanen, itu hak dirimu sendiri. Terakhir, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah itu hak sipil atau politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini hak-hak yang saya sebutkan ini. Kita akan mempelajarinya setelah slide ini. Oke ya, itulah ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, terakhir hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Oke ya. Hak asasi pribadi atau personal rights yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Ini hak yang berhubungan dengan pribadi kita sendiri. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, atau berpindah tempat. Jadi kita bebas, mau pindah kemana bebas, mau pergi kemana bebas, tidak ada yang melarang. Ya. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, di sini artinya bebas untuk berdemokrasi. Kamu bebas menyampaikan pendapat kamu selagi itu masih pendapat yang benar, kamu bebas menyampaikannya. Yang selanjutnya, hak kebebasan memilih atau aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Contohnya organisasi di gereja, organisasi di lingkungan masyarakat, atau organisasi di sekolah. Kamu bebas untuk memilih itu, karena itu adalah hak pribadi kamu sendiri. Tidak ada orang yang berhak untuk memilihkan itu untukmu. Yang berikutnya,
Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang kini masing-masing. Kamu bebas memilih agama kamu sendiri. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang memaksa. Kamu mau agama Islam silakan, asalkan kamu mempercayainya. Kamu mau agama Kristen, mau agama Katolik dan lain sebagainya, itu adalah hak kamu. Ya. Selanjutnya, hak untuk hidup, berperilaku dan tumbuh serta berkembang. Kamu berhak untuk hidup, berperilaku, bertumbuh dan berkembang. Kamu memiliki hak untuk itu. Dan hak untuk tidak dipaksa atau disiksa. Jadi tidak ada namanya kamu itu pemaksaan atau disiksa. Kamu berhak untuk menjauh dari siksaan atau berhak untuk bebas dalam menyatakan apapun itu. Tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak yang berhubungan dengan politik, pemerintahan. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Mungkin untuk saat ini kalian belum pernah memiliki pemilu, memilih presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Mungkin kalian belum memilih, tapi kalian punya hak untuk itu ketika kalian sudah cukup umur. Selanjutnya, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Contohnya, ketika kalian sudah dewasa, kalian ingin mencalonkan diri sebagai bagian legislatif, menteri, dan lain sebagainya, kalian bisa. Kalian berhak untuk itu. Selanjutnya, hak untuk mendirikan partai politik. Selagi memenuhi syarat yang sudah ditentukan, siapapun berhak untuk mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya. Selanjutnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan, petisi. Contohnya, kalian ingin memperjuangkan nasib seseorang, kalian berhak untuk mengajukan itu. Selanjutnya, hak asasi hukum. Ya, hak asasi hukum, legal equality rights. Ini sama dengan bagian pemerintahan juga. Artinya, kita semua sama di depan hukum, di mata hukum sama. Ya, contohnya itu hak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Ya, jadi tidak ada istilahnya perbedaan karena kamu anak orang kaya, kamu mencuri, kamu tidak dihukum, atau kamu anak orang kurang beruntung, karena kamu mencuri, kamu dihukum berat. Tidak ada. Di mata hukum yang salah tetap salah. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Siapapun berhak untuk jadi PNS. Ya, meskipun kadang persaingannya ketat, tapi kita semua punya kesempatan untuk itu. Selanjutnya, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan. Selagi kamu bisa dibela atas tuduhan atau atas fitnah, kamu berhak dibela di mata hukum. Kamu berhak dapat keadilan. Ya. Selanjutnya, hak asasi ekonomi, property rights, yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak kebebasan dalam kegiatan transaksi jual beli. Kamu berhak menjual dan kamu berhak membeli. Tidak ada melarang. Ya, tidak ada yang bisa membatasi kamu mau jual apa selagi itu masih di jalan yang benar, kamu menjual barang yang tidak legal, yang benar-benar tidak dilarang oleh negara, ya, kamu bebas memperjualbelikannya. Yang selanjutnya, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Mungkin untuk saat ini kalian belum mengerti apa itu arti kontrak, ya. Dalam suatu pekerjaan kalian akan menerima namanya kontrak kerja. Kalian berhak untuk menandatangani dan kalian berhak untuk menolak. Hak kebebasan untuk sewa menyewa atau utang piutang. Kalian punya kebebasan juga untuk sewa menyewa apapun itu dan utang piutang. Kalian berhak, tidak ada yang bisa melarang. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu. Contohnya, kamu ingin membeli mobil, kamu ingin membeli rumah. Kamu berhak untuk itu.
dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, tadi itu hak asasi ekonomi. Selanjutnya adalah hak asasi sosial budaya, yaitu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat sosial. Contohnya, hak menentukan pendidikan, mau di sekolah di mana, ya, mau jurusan apa, itu hakmu. Hak mendapatkan pengajaran, nah seperti yang saya katakan tadi, kamu berhak untuk diajari di sekolah ketika kamu masuk ke sekolah. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Contohnya, kamu punya minat berbakat dalam seni musik. Kamu berhak untuk mengembangkan itu. Atau mengembangkan hobi kamu, atau berrekreasi, dan lain sebagainya. Hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Sama seperti saya jelaskan tadi ya, ada perlindungan. Ini sama dengan hak asasi hukum juga ya. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Jika kamu layak dibela, kamu akan dapat peradilan. Kamu akan dapat keadilan atas hak yang kamu miliki. Ya, kamu juga memperoleh kepastian hukum. Dan kamu juga berhak untuk penyelidikan ketika sesuatu terjadi, contohnya di rumah kamu berhak untuk itu. Ya, itulah macam-macam hak asasi manusia. Oke, nah hak asasi manusia itu tertulis secara formal di mana? Yaitu di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November tahun 1945. Oke, demikian materi kita untuk hari ini bagian A ya, bagian konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Untuk tugas kamu di rumah, carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pakar yang kamu ketahui atau kamu bisa mencari dari media sosial, dari beberapa buku. Tuliskanlah hasil temuanmu dan berikan kesimpulan dari definisi tersebut dengan kata-kata kamu sendiri. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat menonton dan mengerjakan tugasnya.